Pada tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama membedakan nilai-nilai positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mampu menganalisis pengaruh positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, mampu menyaji hasil evaluasi pengaruh positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita menuju peta materi, dan kita masih membahas pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang sekarang kita pelajari pada subbab B, ada pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama nanti yang kita bahas yaitu ada dampak positif perkembangan iptek, dan yang kedua dampak negatif perkembangan iptek. Dan selanjutnya kita menuju materi pembahasan. Yang B, pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek memberikan banyak kemudahan dalam melakukan aktivitas manusia, khususnya dalam bidang teknologi. Masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun iptek yang awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal-hal negatif. Secara umum terdapat beberapa dampak ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun dampak yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dampak positif perkembangan iptek. Yang pertama, memberikan berbagai kemudahan sehingga iptek mampu membantu manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Yang B, mempermudah meluasnya berbagai informasi sehingga pada zaman sekarang mencari informasi sangat mudah dan cepat melalui media internet. Sekali informasi yang diperlukan dapat ditemukan dengan efektif dan efisien. Lalu bertambahnya pengetahuan dan wawasan kita. Yang kedua, dampak negatif perkembangan iptek. Yang pertama, mempengaruhi pola pikir, misalnya pada perkembangan teknologi dan komunikasi berpengaruh pada anak di bawah umur. Yang B, hilangnya budaya tradisional. Perkembangan iptek memberikan jalan bagi budaya barat untuk masuk ke dalam negeri yang mengakibatkan luntur atau hilangnya budaya bangsa seperti gotong royong dan sopan santun. Yang C, terjadinya kerusakan lingkungan dapat mendorong perkembangan industri tersebut mengakibatkan munculnya pencemaran lingkungan. Selain dampak di atas, ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai pengaruh positif dan negatif dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun bidang yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada bidang informasi dan komunikasi. Adapun dampak positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi melalui internet. Yang B, dapat berkomunikasi dari tempat yang jauh melalui handphone. Yang C, membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Selain keuntungan yang kita peroleh, ternyata kemajuan teknologi tersebut juga bisa memberikan dampak negatif. Adapun dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang B, meningkatnya penipuan dan jasa kejahatan cyber. Yang C, yaitu ada cyberbullying. Lalu yang D, konten negatif yang berkembang pesat. Yang E, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Lalu yang F, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Yang kedua, di bidang pendidikan. Adapun dampak positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan sebagai berikut. Itu mempermudah guru dan siswa dalam mencari sumber belajar. Lalu munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Lalu sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Di samping itu juga muncul dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pendidikan. Antara lain adalah soal ujian akan mudah bocor. Lalu yang B, menyalahgunakan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal.
Yang tiga yaitu di bidang politik. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek politik sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Lalu meningkatnya hubungan diplomatik antar luar negeri. Lalu ada kerjasama antar negara menjadi lebih cepat dan mudah. Lalu menegakkan nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Lalu partisipasi aktif dalam percaturan politik untuk menuju perdamaian dunia. Lalu adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah, contohnya dengan e-government, maka hal ini bisa tercapai. Bayangkan jika ada anggota DPR yang dapat berinteraksi dengan rakyatnya yang telah memilihnya. Kegiatan tanya jawab, melakukan voting, saran kritik akan dapat tersalur dengan cepat, langsung dan nyaman. Lalu kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. Misalkan ada masa masyarakat yang ingin mengajukan pendapatnya ke wakil rakyat, maka cukup dengan menggunakan email, surat dapat sampai segera. Pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang politik sebagai berikut. Yang pertama, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Lalu timbulnya gelombang demokratisasi atau kebebasan. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. Lalu timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum-forum organisasi. Lalu timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Lalu adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Lalu ada internasional atau mengarah kepada persekongkolan. Lalu lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Yang keempat, di bidang ekonomi. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya investasi asing di Indonesia. Semakin terbukanya pasar bebas bagi produk-produk dalam negeri, lalu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi, yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan secara moral, mengalami kemerosotan. Lalu perekonomian dikuasai asing sebab mudahnya aturan dalam penanaman modal. Lalu timbulnya kesenjangan sosial. Yang kelima, di bidang sosial. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek sosial budaya sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lalu sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Lalu informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat lain. Nah, pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sosial sebagai berikut. Dengan semakin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah yang asalnya face to face menjadi tidak lagi dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Nah, lalu seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seorang yang individualis. Dengan pesatnya teknologi informasi baik internet maupun media lain membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornografi maupun kekerasan semakin mudah. Interaksi anak dan komputer yang bersifat satu orang menghadap satu mesin mengakibatkan anak menjadi tidak cerdas secara sosial. Lalu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya kalangan remaja dan pelajar. Yang keenam, di bidang budaya. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang budaya. Yang pertama adalah mempermudah seorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di dalam belahan dunia lain. Lalu mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Lalu mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa maupun furnitur ke negara-negara tetangga maupun negara yang berbeda benua yang akan memperkuat identitas negara. Nah, pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang budaya yaitu terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya masyarakat. Lalu mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa.
membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit, lalu mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berbau barat, lalu lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal, lalu kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri, lalu hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme, lalu cenderung pragmatis dan maunya sendiri. Yang ketujuh, di bidang hukum dan Hankam. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang hukum dan Hankam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum, demokrasi atau demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Menguatnya regulasi hukum dan perbuatan pengaturan peraturan perundang-undangan yang telah atau yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Lalu semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Lalu adanya hubungan kerjasama antar bangsa, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan, baik kerjasama bilateral, regional, maupun internasional. Pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang hukum dan Hankam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Perubahan dunia yang cepat mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Lalu kemajuan teknologi juga dipergunakan oleh jaringan kelompok teroris atau penjahat internasional untuk beroperasi di berbagai negara untuk memperoleh atau mempermudah mencapai tujuannya. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Stop bullying. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.